Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitra Nurhalisa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai motivasi belajar dan dinamika psikologis peserta didik. Pembahasan ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena keberhasilan seseorang dalam belajar tidak hanya ditentukan oleh tingkat kecerdasan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis serta motivasi yang dimiliki oleh peserta didik. Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Namun, dalam praktiknya, setiap siswa memiliki tingkat semangat belajar yang berbeda-beda. Ada yang sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran, tetapi ada juga yang cenderung kurang bersemangat. Perbedaan ini terjadi karena adanya variasi dalam motivasi belajar dan kondisi psikologis masing-masing individu. Motivasi belajar dapat dipahami sebagai dorongan yang berasal dari dalam maupun luar diri seseorang yang mendorongnya untuk belajar dan mencapai tujuan tertentu. Motivasi ini berfungsi sebagai kekuatan utama yang menggerakkan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan lebih tekun, fokus, dan juga mudah menyerah dan juga tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Apabila motivasi belajar rendah, siswa cenderung kurang bersemangat, tidak fokus, dan tidak memiliki dorongan kuat untuk mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, motivasi menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan belajar. Dipahami bahwa motivasi belajar tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah sesuai dengan kondisi yang dialami oleh peserta didik. Ketika siswa memiliki minat yang tinggi, rasa percaya diri yang baik, serta dukungan dari lingkungan, maka motivasi belajar akan meningkat. Namun, jika siswa merasa kurang mampu, tidak tertarik pada pelajaran, atau mengalami tekanan tertentu, maka motivasi tersebut dapat menurun. Selain motivasi, terdapat juga konsep dinamika psikologis peserta didik. Dinamika psikologis merujuk pada perubahan kondisi mental dan emosional yang dialami siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Perubahan ini bisa berubah naik turunnya suasana hati, tingkat kecerdasan, tingkat kepercayaan diri. Kecemasan psikologis ini sangat berpengaruh terhadap proses belajar. Siswa yang memiliki kondisi mental yang stabil cenderung lebih mudah berkonsentrasi, memiliki rasa percaya diri, dan mampu memahami materi dengan baik. Begitu juga sebaliknya, siswa yang mengalami gangguan emosional seperti stres atau kecemasan akan kesulitan dalam belajar dan cenderung belajar dan dinamika psikologis memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Motivasi yang tinggi dapat membantu siswa menghadapi tekanan belajar,
Sedangkan kondisi psikologis yang kuat akan memperkuat motivasi tersebut. Oleh karena itu, keduanya perlu diperhatikan secara bersamaan. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi motivasi belajar dan dinamika psikologis peserta didik, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor ini mencakup kondisi fisik dan kondisi psikologis. Dari sisi fisik, kesehatan tubuh sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar. Siswa yang dalam kondisi sakit, lelah, atau kurang istirahat akan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, sehingga berdampak pada menurunnya motivasi belajar. Karena itu, dari sisi psikologis, faktor seperti minat, intelijensi, motivasi, serta kondisi emosional sangat menentukan. Siswa yang memiliki minat terhadap suatu pelajaran akan lebih mudah termotivasi untuk belajar. Begitu pula sebaliknya, jika minat rendah siswa akan cenderung tidak fokus dan kurang bersemangat. Selain itu, emosional sangat menentukan. Siswa yang memiliki minat terhadap suatu pelajaran akan lebih mudah termotivasi untuk belajar. Begitu pula sebaliknya, jika minat rendah siswa akan cenderung tidak fokus dan kurang bersemangat. Selain itu, kondisi emosional juga memainkan peran penting. Siswa yang mengalami kecemasan, stres, atau kurang percaya diri biasanya akan kesulitan dalam memahami materi dan kehilangan motivasi belajar. Berikutnya adalah faktor eksternal, yaitu yang dimana faktor yang berasal dari lingkungan sekitar. Lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor utama. Dukungan dan perhatian dari orang tua dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Sebaliknya, kurangnya perhatian atau adanya masalah dalam keluarga dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berdampak pada menurunnya motivasi belajar. Selain keluarga, lingkungan sekolah juga memiliki pengaruh yang besar. Metode pembelajaran yang menarik, suasana kelas yang nyaman, serta hubungan yang baik antara guru dan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar. Namun, jika proses pembelajaran monoton dan kurang berinteraksi, siswa akan mudah merasa bosan. Lingkungan teman sebaya tidak kalah penting. Teman yang memberikan pengaruh positif dapat meningkatkan semangat belajar, sedangkan lingkungan pergaulan yang kurang baik dapat menurunkan motivasi belajar. Melihat hal tersebut, peran guru sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Guru juga tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga guru berperan sebagai motivator dan pembimbing. Guru juga perlu memahami kondisi psikologis siswa agar dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang variatif,
pembelajaran, penghargaan, serta membangun hubungan yang baik dengan siswa. Guru juga dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan semangat belajar siswa. Ketika siswa merasa dihargai dan didukung, mereka. Halo teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses belajar dan lingkungan belajar. Topik ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena belajar merupakan inti dari seluruh proses pendidikan. Tanpa adanya kegiatan belajar, maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai dengan baik. Secara sederhana, belajar dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang. Perubahan tersebut bisa berupa peningkatan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dengan kata lain, seseorang dikatakan telah belajar apabila terjadi perubahan ke arah yang lebih baik setelah melalui suatu proses. Sebagai contoh, seseorang yang sebelumnya tidak mengetahui suatu hal menjadi tahu, yang awalnya tidak mampu melakukan sesuatu melakukan sesuatu menjadi mampu, atau yang sebelumnya memiliki sikap kurang baik menjadi lebih baik. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa proses belajar telah berlangsung. Adapun di sisi lain juga itu proses pembelajaran merupakan suatu proses yang dirancang secara sengaja oleh pendidikan untuk membantu peserta didik agar dapat belajar secara efektif. Pembelajaran tidak hanya sebatas penyampaian materi, tetapi juga mencakup bagaimana guru mengatur, mengelola, dan menciptakan suasana belajar yang menarik serta mudah dipahami oleh siswa. Adapun di sini kita juga dapat dikatakan bahwa belajar berfokus pada aktivitas siswa, sedangkan pembelajaran lebih menekankan pada peran guru dalam mengelola proses tersebut. Belajar dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Proses belajar terjadi pada diri siswa, sedangkan pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan oleh guru untuk mendukung agar proses belajar tersebut berjalan dengan optimal. Dalam proses belajar, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan siswa, yaitu faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Faktor ini mencakup kondisi fisik dan kondisi psikologis. Di sisi lain, dari sisi fisik, kesehatan tubuh sangat mengetahui kemampuan belajar siswa
yang dalam kondisi sehat cenderung lebih mudah berkontribusi dibandingkan dengan siswa yang sedang sakit atau kelelahan. Dengan pembelajaran yang baik, diharapkan peserta didik dapat berkembang tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam sikap dan keterampilan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.